Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para asatidzah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga tak lupa kepada tuan rumah atau sahibul bait, Bapak Suwiju, keluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur fisihah wal afiyah, tambahkan iman dan Islamnya oleh Allah, mudah-mudahan diluaskan rezekinya, kabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak lupa juga kepada keluarga dari jauh, saudara kita sekarang menjadi bukan hanya saudara sesama manusia saja, akan tetapi juga seiman dan seagama. Alhamdulillah. Sedikit sekelumit dari balik kisah cerita yang kita ceritakan. Muhammad sekarang bernama Muhammad Rahmatullah. Ini sebenarnya mungkin di antara teman-teman yang seumuran, seusianya dia, yang pernah sekolah di SMK mungkin ngerti dan kenal dengan dia. Dia ini tinggalnya awalnya di kota Madura di Jawa Timur, ikut nenek, dan di sana dia ikut agamanya seperti agamanya neneknya, yaitu Islam sampai kelas 4 SD. Setelah meninggal, maka pulanglah ke sini untuk menemui orang tuanya. Kebetulan orang tuanya ini di antara salah satunya ada yang Nasrani, ya, Nasrani. Nah, kebetulan si Muhammad Rahmatullah ini termasuk orang yang masih tidak mengakui agama Nasrani yang dianut oleh ayahnya itu sebagai agama yang dianut. Cuma dia ingin berbaur, ingin datang ke setiap pengajian atau kegiatan-kegiatan orang-orang Islam itu ada larangan dari orang tuanya. Dan sekarang alhamdulillah Bapak siapa nama dia lupa, Bapak Suraji ini teman kita sering undang ulun. Kalau terkala acara Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW atau acara peringatan dari Maulid Nabi SAW kita diundang. Alhamdulillah, pada dulu cerita tahu Bu, pada zaman dulu itu ada seseorang, jangankan cuman sekarang, dulu itu banyak dari antara sahabat itu tidak ada satupun orang tuanya itu kebanyakan orang yang muslim terlebih dahulu, tidak ada. Semua dari mereka beragamakan Yahudi. Mereka agamanya Yahudi, penyembah berhala. Tapi tatkala datang Islam, tatkala datang Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan daripada agama tersebut, maka banyaklah daripada karangan sahabat yang masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Dulu diceritakan salah satu di antara sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini Bu, adik-adik, Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak dari Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Tahu enggak? Bu, Apa Iwan tahu Abu Jahal? Tahu ya? Kapan kenalan? Ketemu di
Temundiu. Abu Jahal ini adalah tuan dari seorang Bilal bin Rabah. Tatkala datang agama yang disebarkan oleh baginda Nabi SAW, maka tertariklah hati Bilal bin Rabah ini untuk memeluk agama Islam. Dulu di sana waktu semasa pada waktu Nabi diutus oleh Allah itu, sebelum pada masuknya Sayyidina Umar ibn al-Khattab ke dalam Islam, Islam itu disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Gak terang-terangan macam sekarang pakai mikrofon orang. Zaman saya ini kan sopo sing ngelarang, tak antemi. Yang bisa ngelarang orang berdakwah pada zaman sekarang ini siapa? Om Ikron, Corona saja. Zaman sekarang nggak ada lagi larangan. Yang bisa ngelarang itu Om Ikron. Om Ikron aja. Jadi ternyata ditelusuri Om Ikron itu apa? Cuman hanya sebatas merek ban mobil. Jadi pada waktu itu Bilal bin Rabah ini masuk ke dalam agama Islam, diketahui oleh seorang yang bernama Abu Jahal sebagai tuannya, sayyidnya. Maka apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah langsung disergap, ditangkap dan diikat oleh Abu Jahal. Kalau sekarang ini penggantinya Abu Jahal itu siapa? Abu Jandal. Oh, saudara Muhammad. Yang ganti Abu Jahal saiki, kalau melihat omongan-omongan, perkataan, ucapannya, maka yang menggantikan posisinya Abu Jahal pada zaman sekarang ini Abu Jandal. Nah, jadi pada waktu itu, coba bayangkan, di kota Arab itu kalau terik matahari datang, itu panasnya luar biasa. Sampai-sampai di Hadramut itu dikatakan, kalau waktunya musim panas, itu telur yang golek itu telur ayam kampung sopo iki? Ayam kampung itu. Kalau di Hadramut di Arab itu kalau musim panas Abaiwan, musim panas Pak, itu kalau ditaruh di pasir, ditumpuin pasir, ditutupin sedikit 15 menit udah matang. Saking panasnya di kota Arab, dijemur di tengah padang pasir. Di situ ditaruhin batu lagi, dicambuk. Ya apa rasanya Bilal bin Rabah? Andai kata dia berbohong, berdusta, ya Abu Jahal, aku ikut kembali dengan agama nenek moyangmu atau agama nenek moyang kita, maka hukum Bilal bin Rabah tetap beragamakan Islam. Kenapa? Tekanan. Kenapa? Karena tekanan. Karena ancaman, ingin dibunuh lagi. Tapi Bilal bin Rabah tetap mempertahankan daripada agamanya. Ini memang adalah hal yang lebih utama. Andai kata dia berbalik, dia tetap dihukumi orang yang beriman dan beragamakan Muslim. Tapi dia tetap mempertahankan daripada agamanya tersebut. Itu adalah hal yang sangat utama. Kisah cerita siapa? Masitoh. Perjalanan Isra wal Mi'raj yang mempertahankan keimanannya di hadapan seorang tuannya yang bernama Fir'aun. Apa dia menyebutkan? Fir'aun, bismillahirrahmanirrahim. Apa kata anaknya? Ya Masitoh, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Maka kata Masitoh apa? Dengan tegas dia mengatakan, ya, aku Tuhanku dan Tuhan ayahmu, bahkan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahankan itu. Maka Masitoh dilemparkan ke kawah yang diisi dengan minyak mendidih, kawah yang besar. Suaminya dulu dilempar, habis suaminya mati. Habis itu dilempar lagi anaknya yang pertama, mati. Terus setelah itu anaknya yang masih bayi yang menetek dengan
seorang Masitoh ingin dilempar. Hebatnya Firaun. Dia ingin melatihkan dirinya agar supaya si Masitoh ini bisa berbalik ke agamanya. Dilempar seorang anaknya yang bayi, masih netek, itu mau dilempar. Ditarik mau dilempar, maka subhanallah hampir saja Masitoh sudah gak kuat mempertahankan keimanannya, saking sayangnya dengan anak. Saking sayangnya dengan anak, hampir gak kuat. Tapi anak itu mengatakan, ya ummi, wahai ibuku, pertahankan daripada keimananmu, pertahankan keimananmu, nanti kita akan bertemu dan berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Niki masih bayi Pak Bu yang mengatakan dan berucap dengan fasih, dengan jelasnya kepada ibunya, pertahankan keimananmu wahai ibuku, nanti kita akan berjumpa nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Mempertahankan keimanannya. Dikatakan Isra wal Mi'raj, perjalanan Isra, maka di situ tercium bau harum yang ada di dalam sebuah kuburan. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, wangi apakah ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, hada ar-rihu min maqbaratil Masitoh. Itu bau harum yang engkau cium itu adalah bau harum semerbak yang keluar dari kuburan seorang perempuan yang bernama Masitoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau punya anak perempuan nanti dinamain dengan Masitoh. Masitoh itu apa artinya? Ustaz, tukang sisir. Tapi kisah ceritanya keimanannya yang sangat luar biasa. Nah, setelah itu kita kembali kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ditebus. Bilal bin Rabah ditebus oleh siapa? Oleh seorang yang bernama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar sudah memeluk agama Islam, maka dia mau menebus daripada Bilal bin Rabah tersebut, ingin membeli. Kalau dulu kan zaman budak itu bisa dibeli. Dibelilah itu budak pada Abu Jahal dengan harga yang selangit. Abu Jahal menaruh, siapa yang bisa membeli Bilal bin Rabah ini dengan harga sekian, maka akan aku kasihkan. Sayyidina Abu Bakar, seorang saudagar yang kaya raya pada waktu itu, maka setelah itu dia mengatakan, ya Aba Jahal, aku yang akan menebus daripada seorang Bilal bin Rabah, budaknya tersebut. Maka ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah ditebus, dimilikilah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Detik itu juga Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa hikmah dibalik tersebut apa? Jikalau seseorang Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq mengorbankan daripada hartanya untuk membeli dari seorang budak, terus lantas dia membebaskan daripada Bilal bin Rabah demi untuk Bilal bin Rabah agar supaya bertahan dengan keimanannya. Alhamdulillah Bapak Sa'ruji pada malam ini, ya Suraji, untung enggak apa makanan itu apa? Surabi. Tahu surabi dia? Surabi itu makanan orang Banjar yang dikasih gula. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Bapak Suraji ini bukan lagi Pak Bu mengorbankan hartanya, tapi melebihi daripada hartanya apa? Anak kesayangannya dari seorang perempuan rela untuk dinikahkan untuk mempertahankan daripada keimanan dari seorang yang bernama Muhammad rahmatullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dari hikmah cerita ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita enggak panjang lebar. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Sa'ruji, Bapak Suraji, ya, Suraji, bukan Surabi, Suraji.
Bapak Suraji, mudah-mudahan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Mudah-mudahan bisa memberikan pendidikan dan menuntun kepada calon mertuanya ke jalan Allah dan ke jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita doakan juga Muhammad rahmatullah nanti untuk melangsungkan pernikahan, mudah-mudahan diperlancarkan oleh Allah, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur fi shihah wal afiyah, dan dijadikan kelak menjadi seorang imam yang bisa mendidik dan menuntun kepada seorang istrinya ke jalan Allah dan ke jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, Allah lindungi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kekuatan iman kita selalu hingga sekarang sampai hari kiamat, dan sampai akhir hayat kita nanti tetap kita berpegang dengan keimanan dan agama kita yaitu Islam, dan difasihkan kita di dalam mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, tatkala ketika kita nanti menghadapi sakratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah bi jahi wal khatimah bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hari ini satu kayu 5 pulau terlampaui. Satu, kita rutinannya jalan. Yang kedua, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad dilanggar, menghidupkan musola-musola setempat. Yang ketiga, kita tajdidul, yaitu memperbaharui kembali keimanan dan keislamannya dari saudara kita Muhammad rahmatullah. Yang keempat, yang kelima, memberikan nama kepada Muhammad rahmatullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil dijalankan, nanti kakak baca doa. Yang lain yang gak ikut menjalankan kuenya, amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asharatu lin 'aziman ansahu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wa katabna 'alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna qabl sarai qad 'alima li sawati rabbina wa hadana. Wa in tasakina bil mawaddati hahuna fa aidi faqrina wa rajana. Wa idil adil ali ilana mutawassilina biman ilaihi da'ana. Muqtarihi wa habibihi wa sufihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa aqbalna ajib da'wana. Anta lana ya dhukrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-awwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in aqtana. Wasluk bina bina qitahal Mustafa thabbit ala qadamil habibi qutana. Arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bajatin ainur ridha tar'ana. Warbut bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana. Wal muhsinin wa man ajaba nidana wa zawil huquqi wa dhalibatna wusana. Wal hadirin wa sa'iyan fi jam'ina hanan baina yadayka anta tarana. Wa laqad najawna baqi sulana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana. Wansur bina sunnata ta'i bi ba'ilati wal ma'mul man adana. Wanzur ilaina wasqina al-kansal hana washfi wa afi ajilak mardana. Waqti lana al-hajat wa sulqat mana inda al-mamati wa aslihat
المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح أغصانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب سادتنا رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu, adik-adik ya, ini kita nanti Rabu malam Kamis akan diadakan tetap majelis, tetap rutinan di kediaman Ustaz ya. Rabu malam Kamis, dan itu sudah banyak yang menembus kitab hadisnya Mukhtarul Hadis dengan harga 25.000. Nah itu nanti di rumah itu namanya bukan lagi pengajian tapi ngaji, benar-benar ngaji itu benar-benar ngaji sudah. Pakai ada bukunya, ada kitabnya, biar juga belajar. Dan itu nanti akan kita buat kotak pertanyaan. Di sana akan kita jawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang mana jikalau dari pertanyaan di situ kita sudah jawab dan masih ada pertanyaan banyak yang tersisa, maka akan kita jawab lewat channel dari Kakak Ruslan El Munshid. Semuanya di subscribe, like, share. Nanti insya Allah bermanfaat ya, mudah-mudahan barokah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya